Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saat adzan selesai berkumandang, saya agak melambatkan jalan menuju masjid. Karena masjid itu ada yang sini sholawat dengan mengeraskan zikir, bahkan sering dilakukan. Mohon petunjuknya dari Ustadz. Bapak, kita usahakan supaya kita bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Jangan sampai Bapak terlambat gara-gara yang kayak gituan. Mengeraskan suara dalam berzikir sehingga mengganggu orang nggak boleh dalam Islam. Rasulullah pernah masuk ke masjid dan didapatkan para sahabat sedang mengeraskan suaranya masing-masing dalam membaca Quran dalam sholat. Maka Rasulullah bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah fala yajhar ba'dukum ala ba'd bi qiraati. Ketahuilah setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Bacaan Quran kalau mengganggu orang lain tidak boleh, tetap nggak boleh. Hatta itu baca Quran. Demikian pula apalagi nyanyian-nyanyian, salawatan yang dikeraskan. Setelah adzan kadang muadzin salawatan keras, sementara kan ada yang sholat di masjid itu. Itu kan mengganggu sekali akhwat Islam. Jelas ini nggak sesuai dengan petunjuk Rasul. Tapi jangan sampai juga antum berpikir begini. Ya saya pergi ke sana daripada saya pergi ke sana nggak sholat, nggak khusyuk sholat saya. Ya nanti ajalah, nanti selesai pas qomat saya pergi. Akhirnya nggak dapat takbiratul ihram demi untuk khusyuk sholat sunnah. Salah besar nggak Pak? Salah besar. Mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih penting daripada sholat sunnah. Ya. Maka dari itu yang kita usahakan bagaimana supaya kita mendapatkan takbiratul ihramnya Pak? Kalau bisa, kita bisa di saf yang pertama. Karena Rasulullah sabda khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baiknya saf laki-laki yang pertama. Dan yang terburuk apa? Yang terakhir, kata Rasulullah SAW. Cuma Pak, kalau yang antum maksud artinya pergi ke masjid, langkahnya dipendek-pendekin. Kalau itu benar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, ya, perjalanan kita menuju masjid, setiap langkahnya mengangkat satu derajat, menggugurkan satu. Kata Rasulullah, fal yuba'id wal yuqarrib. Silahkan panjangkan langkahnya atau pendekkan langkahnya, pahalanya sama saja. Makanya salafus saleh terdahulu kalau pergi ke masjid langkahnya dipendek-pendekin. Kalau 1 meter antum biasa 2 langkah, jadikan 3 langkah Pak. Ya, kalau memang antum lambatnya gara-gara itu, ya asal tidak terluput dari takbiratul ihramnya imam. Makanya kalau begitu berangkatnya sebelum adzan, biar kita bisa mendapatkan banyak keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Waduh, gimana tuh ya? Gimana kalau berangkatnya pakai motor, Pak? Kalau jalan malas mendingan pakai motor, Pak. Daripada nggak ke masjid. Tapi kalau Bapak
bisa berjalan kaki itu lebih utama. Lebih utama, apalagi kalau pergi Jumatannya jalan kaki. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Dawud dan Imam Ahmad apa? Ya, wayamshi walam yarkab. Dia berjalan dan tidak berkendaraan. Kata Rasulullah, setiap langkahnya sama dengan sholat setahun penuh dan puasa setahun penuh. Setiap langkahnya. Pergi sholat Jumat, berjalan kaki dan tidak berkendara. Rasulullah tegas mengatakan walam yarkab, tidak berkendara. Kan kalau antum pakai motor Jumatan ya kehilangan tuh Pak, kehilangan keutamaan itu. Lebih mulia mana ya Ustadz ya? Ikut kajian atau ajak main anak-anak? Karena Senin Sabtu saya kerja. Senin Sabtu kerja, Sabtu Minggu ngajak main. Kapan ngajinya kalau gitu? Harus ada Pak, waktu untuk ngaji itu harus. Hati kita ini Pak. Ya, dalam hadis disebutkan hati kita ini juga bagaikan tanah. Bagaikan apa? Tanah. Tanah kalau nggak diguyur air setahun gimana coba Pak? Kering kerontang. Hati kita tidak pernah diguyur oleh siraman rohani. Wallahi kering Pak. Harus ada waktu untuk ngajak main anak-anak. Baik, silakan. Ada waktu juga untuk ngaji, harus ada. Ya. Semuanya itu udah haknya masing-masing. Pernah Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda. Didapati istrinya Abu Darda, Pak, gak karuan, rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Kata Salman, kemana suamimu? Kata istrinya, suamiku tidak butuh dunia. Faham maksudnya Salman. Maksudnya Abu Darda ini ibadah tok kerjanya. Akhirnya Salman minta izin, saya boleh nginep nggak 3 hari? Silakan. Abu Darda itu Pak, ya malamnya itu tahajud nggak pernah tidur, siangnya puasa, jadi nggak ada waktu buat istri. Maka ketika ia mau bangun ditarik sama Salman, tidur. Mau bangun lagi, tarik lagi, tidur. Sampai sepertiga malam baru Salman berkata, sekarang mana? Ketika Abu Darda mau puasa, jangan puasa, makan. Ya, setelah 3 hari Salman berkata kepada Abu Darda, Inna li rabbika alika haqqa, wa li jasadika alika haqqa, wa li zawjika alika haqqa, fa'ati kulla dhi haqqin haqqa. Tuhanmu, Rabbmu punya hak atas dirimu. Tubuhmu punya hak atas dirimu. Istrimu punya hak atas dirimu. Berikan hak mereka masing-masing. Mendengar itu Abu Darda langsung pergi ke Rasulullah dan menceritakan itu. Apa kata Rasulullah? Shadaqah Salman. Benar Salman. Ya betul. Kita kerja tujuannya untuk cari nafkah. Alhamdulillah pahala insya-Allah Pak. Ada waktu buat anak-anak ngajak main, boring sama istri juga kasihan kan. Biar bisa dekat, bagus itu hak mereka. Tapi kita juga harus memenuhi hak hati kita loh Pak. Hak jasad kita Pak. Ngaji, duduk di majlis tadi itu hak hati yang paling agung Pak. Itu makanan hati wallah. Ya. Jika ada seorang mukmin berkeinginan menjadi pemimpin suatu negara, melihat kondisi negara yang sangat terpuruk, boleh nggak ya Ustadz ya? Kalau memang keadaannya sangat darurat, silahkan saja. Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan surat Yusuf alaihissalatu wassalam, waktu itu Nabi Yusuf kan ditawari oleh Al-Aziz, innaka ladaina qawi makinun amin. Engkau hai Yusuf di sisi kami
makin. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala ij'alni ala khazainil ardh. Jadikan aku bendaharawan. Karena aku insya Allah orang yang sangat amanah dan bisa menjaga. Kata Al-Qurtubi, Nabi Yusuf alaihissalam menawarkan diri karena memang tidak ada lagi yang kecakap kecuali Nabi Yusuf. Yang kedua, karena keadaannya sangat dibutuhkan mendesak. Iya. Maka kata beliau, dan itu juga disebutkan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab beliau 1000 faidah dari surat Yusuf, membuahkan perkataan seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya. Kalau kita menawarkan jabatan karena darurat sekali, ini harus diperbaiki dan kita punya kemampuan memang, silakan. Tapi syaratnya itu Pak, tidak merusak akidah dan agama kita. Tapi kalau demi untuk cari jabatan akidah kita dulu yang digadaikan, janganlah wallah. Antum ingin menyelamatkan manusia dari api neraka dengan cara biar saya dia bakar dalam api neraka. Tak bisa seperti itu. Ya, karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ini syaratnya. Sekarang bisa nggak syarat seperti itu? Bercita-cita, saya ingin jadi pemimpin di negeri ini karena terpuruk sekali, payah ini, Masya Allah. Ya, caranya gimana? Sesuai syariat atau tidak? Syaratnya bagaimana? Menggadaikan akidahmu atau tidak? Kalau ternyata supaya jadi pemimpin akidah kita harus kita gadaikan, la wallah. Seorang mukmin tak akan pernah mau menggadaikan akidah dan agamanya sama sekali, nggak mau. Iya. Amalan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan hawa nafsu ya Ustadz? Dan apa yang harus kita lakukan apabila rasa malas untuk beramal itu menghantui kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan hawa nafsu? Berat. Karena kita ini Pak, kalau kita tidak ingin menjadi orang-orang yang dikuasai hawa nafsu, berarti kita harus siap menghadapi berbagai macam kesulitan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Siap nggak? Makanya saya mau tanya sama antum semua, saya dan antum semua, mau masuk surga nggak? Semua benar nih masuk surga. Mau? Benar. Tapi tolong dengarkan ayat ini. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar? Kita mau masuk surga? Mau, baik. Sampai mana kesungguhan kita? Sampai mana kesabaran kita dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan? Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara belum menimpa kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesusahan dan kesulitan. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, kapan datang pertolongan Allah? Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Ternyata Pak, kita mau masuk surga nggak mudah. Kata Rasulullah, ala inna sin'atallahi ghaliyah. Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Mahal. Kita harus beli dengan apa? Kesungguhan kita. Dengan seluruh daya dan upaya kita untuk masuk surga. Tak bisa berleha-leha. Tak bisa jadikan sampingan. Tak bisa. Harus sungguh-sungguh kita. Makanya ya akhwat Islam, kalau kita ingin seperti itu, bebas dari hawa nafsu, sungguh-sungguhlah. Jujur betul-betul dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mungkin suatu ketika kita Allah uji iman-iman kita.
agar Allah tahu siapa yang jujur imannya, siapa yang tidak jujur imannya. Karena itu sudah janji Allah, Pak. Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata, kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya itu. Bukan berarti kita ngarep-ngarepin ujian, nggak boleh. Karena kita belum tentu kuat. Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.